Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi lillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan perkuliahan dengan mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Baiklah, yang terhormat Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD selaku Ibu dosen pengampu dan yang disayangi teman-teman yang sempat hadir pada mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Baiklah, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah keanekaragaman tumbuhan yang beranggotakan Cici Anugrah dengan NIM 2103107, yang kedua Fadila Ulfa dengan NIM 2103171, dan Mutia Iza dengan NIM 2103143 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan. Baiklah, materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, definisi taksonomi, dan yang kedua, keanekaragaman tumbuhan, yang ketiga, dasar-dasar taksonomi, yang keempat, determinasi dan macam determinasi, yang kelima, pembuatan kunci determinasi secara sederhana, dan yang terakhir adalah herbarium. Taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, takson yang berarti kelompok atau golongan, dan nomos berarti hukum. Jadi, taksonomi adalah aturan untuk menempatkan takson-takson secara benar. Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang menelaah penamaan, perincian, serta juga pengelompokan makhluk hidup dengan berdasarkan persamaan dan juga perbedaan sifatnya. Ilmu mempelajari mengenai tata cara pengelompokan ini disebut dengan taksonomi. Keanekaragaman tumbuhan. Tumbuhan secara garis besar dibagi menjadi tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah ini dibagi juga dari beberapa tumbuhan, yang contohnya tumbuhan talus dan tumbuhan bela. Sedangkan tumbuhan tingkat tinggi terbagi menjadi 3, lumut, bryophyta, paku atau pteridophyta, dan tumbuhan biji. Tumbuhan biji ini terbagi pula menjadi 2, tumbuhan biji terbuka dan juga tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup ini terbagi juga dengan monokotil dan dikotil, berkeping 1 ataupun berkeping 2. Tumbuhan lumut atau bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut adalah tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Lumut hanya mempunyai akar semu berupa rhizoid, batang semu, dan daun semu. Rhizoid ini berfungsi untuk melekat pada tempat tumbuh serta menyerap air dan unsur haranya. Tumbuhan paku atau pteridophyta. Tumbuhan paku yaitu memiliki akar serabut, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga daun mudanya, selalu menggulung. Daunnya menjemuk dan memiliki sorus di bagian bawah, seperti gambar paku yang berada di samping kanan gambar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fadila Ulfa. Kepada Fadila Ulfa, disilahkan. Tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Ciri-ciri tumbuhan biji terbuka: terlindung dalam bakal buah, tidak memiliki bunga sejati, contohnya melinjo. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Biji terlindung oleh daun buah atau daging buah, memiliki bunga sejati. Umumnya berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba.
Angiospermae terdiri dari satu monokotil, mempunyai biji berkeping satu lembaga, berakar serabut, ukuran batangnya dari pangkal sampai ujung hampir sama besarnya, tidak bercabang. Dan contohnya adalah jagung. Dua dikotil, yaitu berkeping biji dua, berakar tunggang, batang berkambium dan bercabang, tulang daunnya menyirip atau menjari, bunga yang terdiri dari mahkota dan kelopak. Kelipatannya yaitu 2, 4, atau 5, dengan contohnya adalah mangga. Dasar-dasar taksonomi. Klasifikasi adalah pengelompokan organisme dalam sistem menurut kategori tertentu dengan sifat sama. Identifikasi atau determinasi merupakan pemberian nama suatu organisme dengan menggunakan pustaka atau kunci determinasi dalam buku flora atau majalah. Nomenklatur botani adalah sistem pemberian nama atau tata nama tumbuhan secara ilmiah berdasarkan Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan. Determinasi adalah membandingkan suatu tumbuhan dengan satu tumbuhan lain yang sudah dikenal sebelumnya atau dicocokkan atau dipersamakan, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pengumpulan bahan yang akan diteliti. Jenis kunci determinasi. Kunci analisis adalah disebut kunci dikotomi sebab terdiri atas sederetan bait atau kuplet. Kunci bertakik atau perpandingan, maka penuntun yang sebait ditakikkan pada tempat tertentu dari pinggir menjarak berjauhan. Kunci paralel atau sinopsis yang sebait ditempatkan secara berurutan dan semua baitnya disusun seperti gurindam atau sajak. Contoh kunci paralel adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada contoh yang terdapat pada PPT. Dan berikut merupakan contoh dari kunci bertaki. Demikian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih penyampaian materinya oleh Saudara Fadila Ulfa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mutia Iza. Kepada Mutia Iza, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembuatan determinasi sederhana. Yang pertama, kunci harus dikotomi. Yang kedua, kata pertama dalam setiap pertanyaan pada satu kuplet identik. Yang ketiga, yaitu pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif. Yang keempat, yaitu hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih. Yang kelima, yaitu gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang keenam, pertanyaan dari dua kuplet yang berurutan tidak dimulai dengan kata-kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Yang terakhir yaitu buat kalimat pertanyaan pendek. Contoh pada gambar di samping yaitu data pada diagram kunci dikotom di atas jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan yang berspora. Yang B, tumbuhan yang tidak berspora. Yang kedua, yang A, tumbuhan yang berbatang jelas. B, tumbuhan yang tidak berbatang jelas seperti lumut. Yang ketiga yaitu berbiji tertutup. Yang kedua, berbiji terbuka seperti B, linjo. Yang keempat, A, biji berkeping 2. Yang B, biji berkeping 1 seperti jagung. Yang kelima, berbunga kupu-kupu seperti kedelai. Yang B, berbunga terompet seperti terung. Selanjutnya yaitu herbarium. Apa itu herbarium? Koleksi spesimen yang telah dikeringkan atau diawetkan biasanya disusun berdasarkan
sistem klasifikasi fungsi. Fungsinya yaitu membantu identifikasi tumbuhan lainnya yang sekiranya memiliki persamaan ciri-ciri morfologinya. Kegunaan dari herbarium yaitu sebagai berikut. Sebagai alat perada dalam kegiatan pembelajaran, sebagai media penelitian, sebagai alat bantu identifikasi, yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk pertukaran herbarium antar daerah dan negara. Herbarium basah yaitu spesimen tumbuhan yang telah diawetkan disimpan dalam suatu larutan yang dibuat dari komponen macam zat dengan komposisi yang berbeda. Contohnya, pengawetan pada spesimen buah atau bunga yang memiliki bentuk yang tebal. Contoh dari herbarium basah, Bryophyta, seperti gambar di samping yang terletak di dalam botol yang telah diisi dengan herbarium. Yang terakhir yaitu herbarium kering, awetan yang dibuat dengan cara pengeringan, namun tetap terlihat ciri-ciri morfologinya, sehingga masih bisa diamati dan dijadikan perbandingan pada determinasi selanjutnya. Contohnya, herbarium kering bisa ditempel pada kertas dan dijahit seperti gambar di samping. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penyampaian materinya, Saudari Iza. Demikianlah diskusi atau presentasi dari kelompok 1. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.